gitu. Jadi yang jadi bikin banyak masalah, banyak toko online itu nggak laku, itu balik lagi kadang bukan perang harga tapi pengunjungnya aja nggak ada. Artinya orang nggak ada yang klik nih ke toko kita. Nah itu adalah masalah. Oke, halo sobatnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya melakukan manajemen marketplace di Shopee. Atau misalnya suka ada juga yang ngomong nih, ini bisa disebut kayak jasa optimasi Shopee gitu ya. Jadi ini adalah hal yang bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan penjualan online produk teman-teman, khususnya melalui marketplace Shopee gitu ya. Nah, kenapa sih kita bahas tentang cara manajemen marketplace ini gitu? Karena gini, kadang banyak teman-teman yang udah tahu nih cara jualan di marketplace, belajar caranya gitu kan, udah ngikutin semua video-videonya gitu kan. Nah, tapi ketika mereka mau praktek atau mereka udah praktekin sih, nah hasilnya itu kok kayaknya nggak maksimal gitu. Jadi hasilnya kayaknya nggak dapet yang bener-bener bagus gitu kan. Dan biasanya itu disebabkan karena kenapa gitu ya, mereka udah tahu caranya tapi mungkin nggak tahu apa yang harus dilakukan supaya itu bener-bener ngaruh atau bener-bener ngimpact gitu ya sama penjualan onlinenya di Shopee gitu ya. Nah, di video ini gitu ya, yang saya bakal ceritain adalah gimana sih cara kita gitu ya, cara di MEA ngebantu teman-teman yang ikutan jasa manajemen Shopee gitu ya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang belum tahu, di kita juga ada jasa manajemen Shopee-nya, dimana nanti toko online-nya teman-teman, toko Shopee-nya teman-teman itu bakal kita yang bantu manage gitu ya. Nah, biasanya sih dari banyak pengalaman orang-orang yang udah kerja sama-sama kita itu rata-rata peningkatan omsetnya cukup banyak gitu ya. Ada yang sampai naik 4 kali lipat dari 100 juta jadi 400 juta gitu ya. Ada juga yang dari kecil bertumbuh omsetnya sampai ratusan juta dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi di video ini saya bakal cerita nih apa aja yang kita lakuin gitu ya. Nah, semoga melalui video ini gitu ya, teman-teman bisa dapat gambaran gitu ya apa yang perlu teman-teman lakuin gitu ketika teman-teman mau ningkatin omset penjualan di Shopee-nya. Jadi cara scale up-nya tuh kayak gimana sih? Nah, inilah yang bakal kita bahas gitu ya. Nah, jadi yang pertama nih, biasanya yang kita lakuin adalah ketika ada klien yang masuk kerjasama dengan manajemen marketplace Shopee di MEA gitu ya. Nah, pertama kita bakal cek dulu nih, toko yang masuk ini itu levelnya di mana? Apakah toko baru, ataukah mungkin tokonya udah berjalan, atau mungkin tokonya udah besar gitu. Nah, kenapa sih ini kita kategoriin dulu gitu? Karena treatmentnya untuk toko baru, toko yang udah jalan ataupun toko besar tentu saja beda gitu ya. Nah, toko baru itu mungkin banyak hal yang harus kita kerjain bener-bener dari nol gitu. Jadi dirombak dulu. Dan biasanya toko baru ini butuh waktu nih, butuh proses nih buat bener-bener berkembang gitu ya, karena butuh waktu juga kan buat membangunnya. Nah, toko yang udah jalan meskipun penjualannya belum bagus-bagus amat, biasanya itu bisa lebih mudah gitu ya. Nah, apalagi toko yang udah besar gitu ya. Nah, tapi jangan salah, toko yang udah besar juga kita bisa naikin, tapi untuk melipat gandakan challenge-nya tentu saja lebih berat karena omsetnya sudah besar juga, marketnya sudah ada juga gitu. Dan biasanya sih kadang di jasa manajemen marketplace Shopee ini di kita juga kita bikin juga kayak ada jasa buat scale up gitu. Jadi kayak jasa buat khusus di mana di sini benar-benar buat melipat gandakan. Cuman pasti bukan buat semua toko, karena nggak semua toko itu bisa dilakukan seperti itu. Nanti kita bakal bantu risetin dulu apa yang bisa dilakuin. Nah, sekarang treatmentnya kayak gimana nih? Kalau misalnya kita kerjasama dengan toko baru. Toko baru tentu saja yang perlu kita bantuin adalah kita bikin dulu nih tokonya kelihatan bagus. Karena banyak orang ketika bikin marketplace, terutama di Shopee, itu kadang banyak yang bikinnya tuh ngasal gitu. Jadi karena bikin produksinya ngasal, hasilnya juga biasanya ya biasa aja gitu kan. Atau banyak juga yang ketika bikin itu mereka ya ini nyontek punya kompetitor, dari judulnya nyontek, deskripsinya nyontek, gambarnya nyontek. Maka dari itu ya biasanya juga gak bagus-bagus amat juga gitu ya. Maka dari itu ya kita bakal perbaikin dulu semuanya gitu ya. Nah, kalau toko udah sedang, nah di sini kita breakdown dulu nih, toko ini tuh powernya di mana sih gitu ya, dia traffic sumbernya dari mana, terus keyword apa yang ngasih penjualan buat dia, produk apa yang paling best selling gitu ya, produk apa yang mati, yang nggak jalan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, toko besar juga treatmentnya mirip dengan toko yang sedang, kecuali biasanya toko besar itu udah punya gaya gitu ya, udah punya style, yang style itu kita nggak rubah gitu, karena kalau dirubah juga nanti orang jadi aneh gitu ya. Nah, itu adalah treatment pertama setelah kita kenalin toko ini seperti apa, apakah toko baru, toko sedang, atau mungkin toko yang udah lama. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita bakal cek juga gitu ya. Nah, kira-kira nih dari toko ini kan pasti punya produk-produk ya, produk-produk mereka ini
paling ideal tuh buat siapa sih gitu. Jadi siapa pembeli ideal mereka gitu. Karena gini, kadang banyak orang ketika jualan online itu mulai jualannya itu mendasarinya itu bukan dari konsumen atau bukan dari market. Jadi bikin toko tuh bukan dari kayak market idealnya siapa sih gitu. Tapi biasanya banyak orang ketika mulai bikin toko online jualan itu mereka mulainya dari gua bisa dapat barang apa aja. Nah, kenapa saya bilang kita perlu cek market idealnya? Karena kalau sumbernya barang gitu ya, satu barang itu misalnya kita punya 10 barang nih. Nah, 10 barang itu ternyata pembelinya itu target marketnya beda-beda gitu. Itu bakal sangat membingungkan sekali gitu loh buat memasarkannya. Nggak usah jauh-jauh, saya pernah kerjasama dengan salah satu perusahaan suplemen di mana satu perusahaan, satu brand, tapi ketika mereka bikin produknya cuma sekitar belasan, tapi semua produk itu ternyata pangsa pasarnya beda gitu. Jadi produk ini buat orang tua, produk ini buat anak muda, produk ini nanti misalnya buat remaja gitu ya. Memang sih bagusnya adalah ya bisa masuk kemana-mana. Tapi masalahnya adalah ketika di online, ketika kita mau fokus pada satu market, itu bakal susah banget gitu. Jadi kita bakal cari ya ibaratnya dari banyak produk, nah mana sih market paling idealnya yang mudah ditembus. Jadi kita cari nih target buyer idealnya siapa, mereka ini umurnya mungkin berapa, seleranya seperti apa gitu ya. Nah dengan seperti itu bakal sangat memudahkan kita untuk bikin toko itu jauh lebih menarik gitu. Salah satu kesalahan di marketing adalah ketika kita mencoba menjual barang ke semua orang. Karena kita coba jual barang ke semua orang, akhirnya yang terjadi adalah kita nggak bisa jual barang ke siapapun. Karena jadinya nggak menarik buat target spesifik. Jadi kita bakal niche down gitu. Kita bakal sempitin target marketnya buat siapa. Nah, setelah target marketnya buat siapa, itu bakal memudahkan kita buat bikin apa. Pertama, kita bakal gampang banget buat bikin gambar atau desain yang menarik buat target market tertentu. Gitu ya. Karena gini, teman-teman sadar juga gitu ya, cowok sama cewek aja seleranya kan pasti beda, bener nggak? Nah kalau misalnya kita udah tahu marketnya siapa kan lebih gampang. Kalau misalnya mungkin banyak ke cowok, desainnya mungkin lebih ke cowok gitu ya. Kalau buat banyak ke cewek mungkin lebih ke cewek ya, seperti itulah sesimpel sederhananya. Nah kemudian setelah misalnya kita bikin desain yang bagus, kita juga bisa bikin copywriting yang menarik buat kalangan tertentu gitu ya. Jadi buat kalangan target market paling idealnya. Jadi deskripsinya bakal isinya copywriting secara penjelasan, terus copywriting juga dibikin supaya mereka menarik buat beli gitu ya. Karena ketika orang lagi lihat nih, mereka lagi lihat-lihat di marketplace, mereka lihat barang, udah gambarnya menarik, langkah berikutnya adalah mereka pasti cari informasi, mereka baca gitu ya. Nah ada yang bacanya dari gambar, ada yang mungkin lihat videonya. Kalau ada videonya, di situ kita bikinnya juga videonya. Jadi dari video itu bisa membantu meningkatkan presentasi closingnya, bisa meningkatkan trustednya, bisa bikin orang itu lebih pengen buat beli gitu ya. Nah, ada juga yang lihat ke deskripsinya. Jadi semua sektornya ya ini kita kejarin gitu. Jadi diperbaiki gitu ya di situnya. Nah kemudian setelah dari gambar, dari video gitu ya, dari copywritingnya, yang berikutnya adalah kita juga bakal bikin offernya. Jadi semua produk itu bisa dijual secara komoditi. Komoditi itu misalnya teman-teman jual misalnya katakanlah baju gitu ya. Ya udah cuma satu jenis t-shirt ya selesai. Gitu. Atau kita juga bisa bikin jadi offer yang lebih menarik. Jadi t-shirt ini nggak cuma buat t-shirt biasa, tapi mungkin kita tambahin bonus-bonus yang menunjang supaya orang lebih mau beli. Nah, buat kita bikin bonusnya atau misalnya kita bikin paket bundlingnya, tentu saja kita harus tahu nih kira-kira marketnya atau orang yang mau belinya ketika mau beli ini buat apa sih? Gitu. Karena dengan kayak gitu lebih gampang. Misalnya, saya jual kaos dan kaos itu misalnya dikasih paket misalnya katakanlah masker atau mungkin kaos misalnya di sini karena kaosnya kaos olahraga gitu kan, dikasih penawaran tambahan, dikasih bonus misalnya satu set gitu kan, alat-alat olahraga yang mungkin sebenarnya nggak mahal gitu kayak wristband, terus gelang atau kaos kaki gitu. Tapi buat orang yang misalnya dia mau mulai olahraga gitu kan, itu kan lebih menarik gitu. Meskipun harganya lebih mahal, tapi orang tuh ngerasa kayak oh kalau udah beli ini ya udah nggak perlu beli apa-apa lagi. Udah tinggal satu set komplit, udah tinggal langsung praktekin olahraga. Gitu. Atau mungkin ditambah lagi misalnya kayak panduan buat olahraga gimana gitu, buat ngecilin perut seperti apa, misalnya buat bikin bangun otot seperti apa gitu. Itu kita bakal bisa bikin dengan mudah kalau misalnya kita tahu market ini siapa, sehingga kita bisa bikin penawaran yang menarik banget buat mereka gitu ya. Nah kemudian setelah kita udah bisa bikin nih misalnya nih produk-produk tersebut, penawarannya seperti apa, bundlingnya seperti apa gitu kan. Nah langkah berikutnya adalah kita atur nih, kita cek marketnya, persaingan dia siapa sih gitu, persaingan produk ini siapa, terus cara mereka jualan kayak gimana gitu ya. Karena gini, kadang banyak orang yang ngerasa gini, ketika jualan di marketplace masalah mereka adalah perang harga
gitu ya. Perang harga kalau kita jualan komoditi. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa jual di luar komoditi, teman-teman bisa buat penawaran yang menarik, perang harga itu kayaknya kita bisa lewatin gitu, karena ya orang nggak main ke situ gitu ya. Nah, atau gini juga, kadang kita ngerasa perang harga padahal perang harga bukan dengan barang yang setipe. Kita pernah ada member kelas yang jualan produk cukup premium gitu ya. Nah, dibandingin kompetitornya, dia tuh harganya lebih mahal, mungkin cuma sekitar 50.000. Tapi bahannya itu jauh dia menang. Nah, tapi kenapa dia bisa kalah gitu dan penjualannya nggak gitu banyak? Ternyata masalahnya adalah karena ketika si audiensnya itu ngelihat gitu ya, gambar dia, tampilan dia itu sama persis dengan kompetitor yang jual murah. Padahal jual murah juga karena kualitasnya nggak bagus. Gitu. Maka dari itu solusinya gimana? Nah, solusinya tentu saja adalah dengan ya kita tampilin gitu. Produk, kalau misalnya produknya mahal, produknya premium, kita tampilin seperti itu. Gitu, dengan apa ya? Dengan berbagai media yang bisa dimainin tadi ya, mulai dari gambar, desain, video dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, itu adalah yang berikutnya. Jadi kita lihat marketnya seperti apa, persaingannya kayak gimana, keyword apa yang harus dikuasai gitu kan, keyword apa yang ada intentional buying gitu kan, keyword apa yang mungkin ini cuma keyword kompetitor gitu ya, atau keyword apa yang di sini perang-perangan nih, kita hindarin aja keyword ini, kita nggak usah masuk gitu ya, seperti itu. Itu adalah hal-hal yang berikutnya yang bakal dilakukan gitu ya. Jadi tahapan pertama tadi kita cek tokonya, tahapan kedua tadi kita cek marketnya, tahapan ketiga audit pembelinya, tahapan ketiga kita lihat persaingannya. Nah, setelah kita bisa bikin sesuatu yang lebih menarik gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tentu saja teman-teman perlu cari traffic. Gitu ya. Cari traffic itu gimana sih ya? Datangin pengunjung sebanyak mungkin ke tokonya teman-teman. Gitu. Jadi yang jadi bikin banyak masalah, banyak toko online itu nggak laku, itu balik lagi. Kadang bukan perang harga, tapi pengunjungnya aja nggak ada. Artinya orang nggak ada yang klik nih ke toko kita. Nah, itu adalah masalah artinya kalau seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang gimana cara buat ningkatin pengunjung? Cara buat ningkatin pengunjung itu ada beberapa cara. Cara pertama, kalau cara organik, teman-teman bisa ngelakuin mungkin kayak bikin Shopee Feed. Itu adalah hal yang sederhana, banyak diremehin orang. Padahal lewat Shopee Feed kita bisa dapat ratusan, ribuan atau bahkan jutaan view. Kemudian kita juga bisa lakuin Shopee Live, gitu ya, live streaming. Teman-teman bisa cek, bisa lakuin secara rutin, gitu kan. Dilihat nih kapan waktu terbaik buat produk teman-teman. Ini harus dilakuin secara rutin karena dengan gitu kita bakal ngerti marketnya seperti apa. Pembeli idealnya kira-kira kapan online-nya, gitu ya. Nah, terus kita juga bisa pakai fitur naikin produk. Jadi itu adalah 3 fitur sederhana, 3 fitur basic yang bisa banget ningkatin penjualan, gitu ya, dan itu gratis. Nah, kalau misalnya dari organik ini kita udah dapat gitu ya, kita udah mulai dapat order gitu ya. Di situ udah mulai kerasa flow-nya, artinya desainnya bagus, penawarannya menarik. Kalau misalnya dari organik aja susah banget, syarat banget, ketika diiklanin ya nasibnya biasanya nggak jauh beda gitu, jadi kurang bagus juga gitu. Jadi perlu dites seperti itu. Nah, itulah yang biasanya kami lakuin. Makanya sebenarnya kalau misalnya teman-teman kerja sama Mea nih, ada jasa manajemen 1 bulan, tapi teman-teman bisa dihandle lebih dari 1 bulan gitu. Karena kita ngitung 1 bulannya dari mulai ketika iklannya doang gitu. Jadi enak banget gitu. Jadi banyak yang kebantu banget dengan seperti itu gitu ya. Nah, setelah dari organik itu, oh ya, di organik juga satu lagi kita bisa menggunakan ini ya, kan bisa muncul lewat kolom pencarian gitu ya. Nah, kolom pencarian ini, nah teman-teman kalau misalnya udah judulnya benar, keywordnya benar, secara ratingnya lumayan, itu dapat ranking organik juga gitu ya. Dan itu biasanya ngasih penjualan banyak kalau udah dapat di pencarian gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah kita organik, nah teman-teman juga bisa manfaatin traffic dari luar gitu ya. Nah, cuman kalau traffic dari luar ini kita tawarin biasanya cuman buat yang kalau di manajemen sih yang manajemen yang scale up gitu. Jadi kita udah siapin nih, kita punya channel-channel traffic sendiri yang itu bisa ngebantu ngedorong. Tapi kalau secara keseluruhan traffic luar, teman-teman bisa manfaatin dari Facebook, teman-teman bisa main Facebook Ads juga, bisa main TikTok gitu ya, teman-teman bisa main dari Instagram gitu ya. Sebenarnya banyak sih channelnya gitu loh buat datengin pengunjung ke toko Shopee-nya teman-teman. Nah, kemudian dari situ terakhir tentu saja kita main iklan. Iklan kan kalau di Shopee ada dari iklan toko, iklan pencarian, ada juga iklan produk serupa. Nah, di sini kita bakal lihat nih, karena setiap produk ini beda-beda karakternya. Ada produk-produk tertentu yang kalau di iklan bagusnya itu lewat iklan produk serupa gitu ya. Tapi ada juga yang misalnya kalau kita pasang iklan produk serupa malah jelek. Jadi kita malah bagusnya iklan produk pencarian atau mungkin iklan toko gitu ya. Atau iklan produk serupa itu cuma khusus buat retargeting gitu, karena iklan produk serupa kan bisa muncul di halaman depan ya, halaman utama gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang biasanya dilakuin nih di Mea nih buat ningkatin penjualannya, terutama misalnya lewat iklan gitu ya. Nah, dari situ biasanya yang dilakuin adalah kita masukin dulu banyak keyword kita masukin, kita riset sebanyak mungkin. Nah, kemudian udah banyak masukin, nanti kita analisa, kita evaluasi
Kita evaluasi keyword mana yang jadinya bisa ngasilin bagus gitu ya, keyword mana yang mungkin misalnya cuman dia ngabisin duit doang gitu tapi nggak ngasilin penjualan sama sekali gitu ya. Itu adalah beberapa yang bisa kita lakuin. Nah kemudian misalnya kita udah nemu nih dari beberapa campaign, oh ada beberapa keyword yang bagus, ada beberapa keyword yang winning banget. Nah di keyword winning tersebut yang langkah selanjutnya kita lakuin adalah kita bakal coba dominasi keyword tersebut dengan lebih banyak produk dari toko tersebut gitu ya. Biasanya kalau udah nyampe ke tahap dominasi sini nih, itu omsetnya udah pasti di atas 300 juta, 200-300 juta itu pasti lewat gitu. Kenapa? Karena ya udah penjualannya udah enak banget gitu. Dan secara ROAS-nya juga, return of expense-nya itu bisa di atas 8-10 kali gitu. Jadi keluarnya berapa, dapatnya berapa gitu ya. Nah kemudian setelah itu yang pasti yang terakhir adalah kita bakal terus evaluasi juga, kita bakal kasih report juga gitu ya, supaya jadi sekalian juga tahu nih, oh progres mereka seperti ini, kalaupun ada masalah mereka tahu masalahnya seperti apa, langkah perbaikannya seperti apa, sehingga bakal tahu nih, oh toko dia nasibnya bakal seperti apa gitu ya. Jadi lebih enak juga sih buat yang kerja sama kita, karena mereka tinggal fokus di gimana caranya produksi, gimana caranya punya barang supaya buat fulfill gitu ya order-order yang banjir gitu ya, order yang datang di toko mereka gitu ya. Oke, mungkin itu aja sih beberapa cara yang biasanya kami lakuin gitu ya dalam meningkatkan penjualan online di Shopee gitu ya, dalam melakukan optimasi di Shopee gitu ya. Nah semoga melalui video ini teman-teman bisa kegambar gitu ya, tahu apa yang harus dilakuin, dan teman-teman bisa meningkatkan penjualan online toko Shopee-nya. Oke, sekian, sampai jumpa di video berikutnya.